Pernahkah Anda merasa jauh dari Tuhan? Doa Anda seperti hanya menabrak langit-langit dan kembali tanpa jawaban. Atau Anda merasa tidak berdaya menghadapi masalah, godaan, atau keputusan besar di dalam hidup. Di dalam saat-saat seperti itu, banyak tokoh Alkitab memilih satu langkah yang sering kita abaikan, yaitu puasa. Tetapi apa sebenarnya arti dan kuasa dari puasa itu? Hari ini kita akan coba menjawab apa arti sejati puasa di dalam iman Kristen. Mengapa Yesus dan para nabi berpuasa? Apa yang sebenarnya terjadi dalam roh ketika kita berpuasa dan bagaimana kita bisa mulai mempraktekannya dengan benar? Mari kita gali bersama. Apa itu puasa? Puasa secara sederhana adalah menahan diri dari makanan dan atau minuman untuk tujuan rohani. Tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar tidak makan. Kalau kita baca di dalam Yoel 2 ayat 12-13, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Jadi, puasa bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi ekspresi pertobatan, penyerahan diri, dan pencarian akan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi membuat hati kita lebih selaras dengan kehendak-Nya. Selanjutnya, mari kita melihat pola puasa di dalam Alkitab. Puasa itu bukan ide manusia. Ini adalah praktek yang tertanam di dalam sejarah penyembahan umat Allah. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab yang berpuasa. Musa di Keluaran 34 ayat 28. Ia tinggal di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti, tidak minum air. Ada juga Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 16. Ia merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan untuk anaknya yang sakit. Juga kita kenal ada cerita Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi dan berpuasalah untuk aku 3 hari lamanya, jangan makan dan jangan minum. Tentu saja ada juga Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan wajahku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon dengan berpuasa, berpakaian kain kabung dan juga abu. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 4 ayat 2. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi, puasa itu muncul dalam berbagai konteks sesuai dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan tadi. Itu dilakukan ketika terjadi krisis nasional, ketika terjadi pertobatan pribadi, ketika untuk permintaan hikmat, ketika terjadi peperangan rohani, dan juga awal dari pelayanan. Mari kita lihat makna spiritual dari berpuasa. Puasa bukan untuk memaksa Tuhan bertindak. Tuhan bukan mesin otomatis. Yesaya 58 ayat 3-9 memberikan kepada kita gambaran bahwa Tuhan mengatakan, "Mengapa berpuasa? Engkau tidak memperhatikannya juga. Sesungguhnya pada hari puasamu, kamu masih tetap mencari keuntunganmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu." Artinya, Tuhan menolak praktek puasa mereka. Tuhan menolak puasa yang hanya formalitas atau munafik. Puasa sejati menyentuh keadilan sosial, kasih kepada sesama, dan kehidupan yang kudus. Menurut Mazmur 35 ayat 13, aku merendahkan diriku dengan berpuasa. Ada prinsip penting yang kita bisa ambil dari ayat ini. Puasa menghancurkan ego.
Puasa membuat orang merendahkan diri, memperkuat roh, dan membuka kepekaan terhadap suara Tuhan. Bagaimana dengan kuasa rohani dari berpuasa? Kita perlu ingat bahwa puasa itu bukan sihir, tetapi dia membuka ruang bagi kuasa Allah untuk bekerja dalam dan melalui kita. Mari kita lihat kuasa dari berpuasa. Yang pertama, berpuasa membuka pertobatan dan pemulihan. Yoel 2 ayat 15-19. Ketika orang Israel berpuasa, Allah menjanjikan pemulihan hasil tanah dan menghalau musuh mereka. Sungguh Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada negerinya dan Ia memulihkan umat-Nya. Yang kedua, puasa membawa pencerahan dan hikmat rohani. Daniel 10 ayat 2-3, ayat 11-14. Di sana dikatakan Daniel berpuasa selama 3 minggu. Dan jawaban Tuhan datang melalui malaikat yang mengungkapkan bahwa doa Daniel sudah didengar sejak hari pertama, tetapi jawabannya tertahan oleh peperangan rohani. Puasa membuka kita untuk pewahyuan dan pemahaman mendalam atas kehendak Tuhan. Yang ketiga, berpuasa itu menguatkan dalam peperangan rohani kita. Dalam Markus 9 ayat 29, Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Beberapa bentuk perlawanan rohani hanya bisa dikalahkan kalau melalui puasa. Puasa memperlengkapi kita dalam pertempuran iman. Dan yang keempat, puasa itu menguatkan ketekunan dan pelayanan. Kisah 13 ayat 2-3. Ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus. Kita lihat bahwa pemilihan misionaris pertama muncul dari komunitas yang berdoa dan berpuasa. Bagaimana praktik puasa yang sehat dan alkitabiah? Bagaimana kita bisa mulai mempraktekkan puasa secara benar? Yang pertama yang harus diingat adalah sikap hati. Tidak pamer atau sombong. Matius 6 ayat 16-18. Yesus mengamarkan, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, supaya puasamu itu jangan dilihat orang, melainkan hanya oleh Bapa di sorga. Jadi, berfokus pada hubungan, bukan prestasi rohani. Mari kita lihat secara praktisnya. Mulai dari puasa 1 kali makan atau 6 jam, tentukanlah tujuan. Apakah tujuan puasa ini pertobatan, permohonan hikmat, atau penguatan rohani? Dan selama waktu puasa itu, perbanyak doa, membaca Alkitab, dan menyembah Tuhan. Hindarilah hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita. Isi waktu dengan hal-hal yang sifatnya rohani, lalu akhiri dengan doa syukur dan makan secara perlahan. Sebagai kesimpulan, puasa bukan sekedar menahan makan, tetapi menahan dunia agar kita bisa lebih lapar akan Allah. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puasa adalah alat Tuhan untuk membentuk hati kita. Ia membuka pintu penghiburan, pemulihan, dan kekuatan rohani. Ingat, Tuhan tidak jauh. Dia menunggu kita datang dengan hati yang remuk dan lapar akan hadirat-Nya. Maukah Anda mengambil 1 hari pada pekan ini untuk berpuasa? Bukan untuk mengubah Tuhan, tapi supaya Anda diubahkan oleh-Nya. Mari kita menjadi umat yang bukan hanya yang secara jasmani saja kenyang, tetapi juga lapar akan kebenaran. Disitulah kuasa sejati puasa ditemukan. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian.
Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih dan kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Tetap di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.